Halo pemirsa Cokro TV, kembali dalam acara program Tadarus Ramadan kerjasama Pergerakan Indonesia untuk Semua atau Gerakan PIS dengan Cokro TV. Dan sekarang narasumber kita adalah Dr. Syafiq Hashim. Assalamualaikum, Mas Syafiq. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Syafiq Hashim ini adalah dosen di Universitas Islam Internasional Jakarta dan juga banyak menulis tentang tema-tema keislaman, keagamaan, sosial dan lain-lain, dan juga merupakan salah satu host di Cokro TV. Oke Mas Syafiq, kita akan membahas tentang fenomena hijrah nih di kalangan kelas menengah ya. Jadi kita mungkin sering membaca bahwa di kalangan kelas menengah ini tumbuh kayak semacam misalnya tren hijaber kayak gitu-gitu ya. Terus soal haram riba. Terus ada musisi yang mengharamkan alat musik, sehingga untuk total katanya dia kemudian membakar alat-alat musiknya itu karena itu panggilan hijrahnya itu. Nah, menurut Mas Syafiq nih, sebenarnya apa sih sebenarnya definisi dari hijrah itu? Apakah memang ketika kita ingin melakukan yang sesuatu pindah misalnya dari yang kita anggap jelek atau berdosa, kemudian harus memang seperti itu gitu loh Mas Syafiq? Ya, sebetulnya definisi hijrah itu dari kata hajaro ya, berpindah ya dari satu lokasi ke lokasi lain. Dulu Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah ini kondisinya tidak bagus lagi, lalu pindah ke Madinah untuk mencari lingkungan baru dan untuk mencari semangat baru di sana. Jadi hijrah itu konotasinya adalah perpindahan fisik ya, perpindahan fisik. Nah, sekarang definisi hijrah itu dipakai sebagai perpindahan yang bersifat psikis ya, Rohani ya, perubahan rohani, karena kita pada dasarnya nggak kemana-mana, di sini saja, di Jakarta saja, di rumah itu juga saja, tapi ruhaninya berbeda. Dari rohani yang A kepada rohani yang B, itu sebetulnya semua orang juga mengalami persoalan hijrah dalam definisi yang umum ya, yang generik. Malangnya hijrah ini dipakai untuk menggambarkan satu perubahan atau perpindahan ya, dari katakanlah sikap keberagamaan yang terbuka dan sikap keberagamaan yang yang inklusif, ya. Nah, yang sebelumnya menjadi sikap keberagaman yang eksklusif ya, yang tertutup. Hanya suka dengan ini saja, karena hanya suka dengan ini saja yang kemarin ditinggalkan, tidak hanya ditinggalkan tapi juga kalau perlu dicaci maki dan kalau perlu diharam-haramkan dan lain sebagainya. Tuh. Nah, malangnya lagi, orang yang berhijrah ini sebetulnya pengetahuan agamanya kadang-kadang tidak cukup gitu, tidak cukup untuk menjadi bekal dia berhijrah, sehingga apa yang kadang-kadang keluar itu adalah hal-hal yang sifatnya judgmental, yang tidak berakar ya pada kedalaman pengetahuan keislaman dan sebagainya, sehingga ada citra bahwa orang hijrah itu kenapa kok seperti itu gitu. Kenapa suka marah kepada orang yang berbeda, kenapa tidak memberikan kebebasan kepada keluarganya, yang lain harus ikut dia semuanya, kenapa tidak mau kerja gitu. Dari kerja yang baik-baik kemudian karena ada anggapan bahwa kerja itu uangnya tidak syar'i, lalu pindah ke pekerjaan yang tidak menentu, dan akhirnya banyak juga kasus di mana orang hijrah itu mengalami kesulitan hidup mereka, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan akhirnya frustasi. Gitu. Ini fenomena yang terjadi ya. Gitu. Jadi sebetulnya secara generik definisi hijrah itu adalah umum saja, baik dan sebagainya, tapi kemudian itu dipakai ya
untuk kelompok-kelompok yang memiliki sikap tadi, sikap yang tertutup ya, sikap hidup dari terbuka menjadi tertutup, sikap menjadi dari apa namanya, dari Ya, progresif menjadi ya kupet progresif gitu kan. menjadi retrogresif dan lain Mhm, sebagainya, mhm. gitu. Nah, kalau menurut Mas Syafiq, tadi bilang bahwa orang yang berhijrah itu kemudian pandangan agamanya itu atau pemahaman keagamannya itu kan sebenarnya kurang gitu kan. Mhm. Nah, apakah itu kan juga karena tergantung dari katakanlah gurunya, ustadznya gitu. Nah, apakah ini bisa dibilang kesalahan pengajian atau kesalahan memilih ustadz, guru atau gimana nih Mas Syafiq? Ya Karena itu kan ada. sebenarnya orang berubah menjadi baik itu kan bagus gitu kan. Cuma kemudian ketemu sama siapanya itu yang kemudian dia menjadi seperti itu kan. Ya, itu ada apa yang mungkin bisa saya sebut sebagai ideologisasi hijrah. Kan Hmm, tadi saya katakan bahwa hijrah itu ya biasa saja, semua orang tiap hari kan hijrah kan. Tiap hari mm-mm, kalau dari berpikir ini ke berpikir itu, mm, dari bertindak ini ke bertindak itu dan mm. sebagainya, itu kan kita semua tiap hari itu Melakukan berhijrah. hijrah Nah, ya. nah, tapi kemudian ada ideologisasi atas istilah hijrah ya, di mana ideologisasi ini sengaja digunakan oleh kelompok tertentu. Jadi kamu kalau mau berubah dari ini ke ini, berperilaku seperti ini ke perilaku seperti ini, itu kamu saya sebut sebagai orang yang melakukan hijrah itu. Hijrah. Karena ini sifatnya agak ideologis ya, ideologis keagamaan, sudah barang Hmm, tentu ini ada apa namanya, aktornya, ada hmm, apa namanya, promotornya, ya, hmm, promotornya itu ya orang-orang yang mendakwahkan bahwa orang harus berhijrah. Kalau berhijrah itu syaratnya ini, gitu. hmm, Itu seperti itu. Nah, bagi yang tidak tahu secara mendalam dan tidak mau berpikir dalam pengertian ditimbang-timbang dan sebagainya, ya bisa saja langsung pengaruh. pengaruh dan ikut dalam kelompok seperti yang kita sebut dengan kelompok hijrah itu, gitu. Hmm, Jadi sudah barang tentu itu ya ada aspek guru juga, tapi ada aspek pelakunya ini. Dan biasanya hmm, kalau sesuatu dibungkus dengan ajaran keagamaan kan orang tidak perlu berpikir dulu secara iya, politik kan, secara iya. ideologis. Nah itu Hmm, salah satu hal yang mungkin harus kita apa namanya, kita katakan kepada mereka, meskipun kita belajar agama gitu, hmm, kita mestinya punya basic karakteristik di dalam, punya persiapan di dalam diri kita sendiri bahwa model apa yang saya pelajari di dalam agama ini, gitu. Supaya hmm, kita tidak terjerembab atau bukan terjerembab ya, involved tersesat. deeply ya, apa namanya, tidak terlibat secara mendalam. Dan itu kan dianjurkan oleh agama, kita harus berpikir gitu, harus Hmm. berpikir dan harus mengangan-angan tentang segala hal yang kita lakukan dan kita pikirkan, gitu. Mhm. Enggak, tadi dibilang oleh Mas Syafiq bahwa ini ada ideologinya gitu. Nah, kalau Iya, misalnya kita lebih eksplisitkan nih Mas Syafiq, hmm, kayaknya kan ini juga kayak sudah jadi kayak program global juga kan, tren hmm. global gitu kan. Nah, apakah ideologi yang dimaksud Mas Syafiq tadi ini Wahabi Salafi atau ada ideologi yang lain yang kemudian menciptakan tren hijrah ini, Mas Syafiq? Dulu Hmm. nama hijrah ini juga dijadikan sebagai nama sebuah pergerakan, pergerakan al-hijrah wa takfir, pergerakan hijrah dan eee, pergerakan mengkafirkan Hmm, orang-orang lain, gitu. hmm, Ini jelas benar-benar merupakan setting dari apa namanya, transnational ideology, hmm, ideologi transnasional itu. Nah, hmm, dalam hal ini yang sangat aktif adalah memang kelompok Salafi Wahabi gitu. hmm, Meskipun di luar itu kelompok-kelompok kecil, splinter dan lain sebagainya itu
juga mempromosikan ide hijrah itu. Oke, jadi ini kita udah dapat poinnya ya pemirsa Cokro TV, dan ini membuat kita harus waspada, harus berhati-hati terhadap pilihan keagamaan kita. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Mas Syafiq bahwa memang sebenarnya kita itu setiap hari, setiap saat itu melakukan hijrah. Nah, tapi kemudian pertanyaannya, hijrah menuju apa? Menuju kebaikankah, atau jangan-jangan jangan sampai kita malah tersesat. Jadi disitulah logika, kewarasan, kekritisan diri kita itu diperlukan. Kira-kira seperti itu ya Mas Syafiq ya? Oke. Oke, pemirsa Cokro TV, Tadarus Ramadan saat ini kita akhiri dulu, dan kita akan ketemu lagi dalam program Tadarus Ramadan berikutnya. Terima kasih Mas Syafiq. Salam. Sama-sama.